Haleluya. Saudara bisa baca lagi nanti di dalam ayat 17 sampai ayat 32, manusia baru. Jadi berubah. Saya dan saudara harus berubah. Dari mulai saudara lahir baru, mulai saya lahir baru, sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus berubah. Roma 8:9 berkata, makin hari makin menjadi Yesus. Seperti Yesus. Harus berubah. Dan dalam perubahan itu kita makin bersatu. Kita makin dewasa. Kalau anak-anak saudaraku, dia egois. Anak-anak secara rohani pun egois. Makanya saudaraku, Tuhan berkata, jadilah seperti anak-anak di dalam iman. Anak-anak saudaraku, dia nggak peduli, dia percaya kali sama bapaknya. Ya, saya lihat anak-anak saudaraku di kolam renang, kemudian dia direnang, banyak di kolam, apa dia katakan, dilompatkan ya dirinya. Bapaknya yang sibuk menjadi sampai tenggelam si anak. Dia nggak tahu kalau dibilang, papa itu tanya dulu bapak, udah siap pak? Kalau udah siap, 1, 2, 3 baru lompat. Dia tidak, saking percayaannya sama bapaknya, kali mana pun kasih tangga bapakku. Dia hanya cukup berkata, kakak, katanya, dilemparkannya dirinya. Jadi orang tuanya mencari supaya jangan sampai anaknya tenggelam. Mengapa? Dia punya iman. Tetapi saudaraku, kalau secara perkembangan rohani kita anak-anak, firman Tuhan mengatakan jangan tetap tinggal anak-anak. Kenapa? Karena anak itu egois. Kita sebenarnya dilahirkan dalam dosa, mempunyai kodrat, ya suka berdosa karena Adam sudah berdosa, lalu diturunkannya lah sifat itu kepada kita. Nah saudaraku, jangan jadi anak-anak terus, karena anak-anak itu egois. Amin. Ya, saudara akan terus egois dalam hidup saudara. Padahal untuk menjaga kesatuan, saudara harus bertumbuh dalam kasih saudara. Supaya gereja itu boleh bertumbuh, semua harus bertumbuh dalam kasih. Haleluya. Semua harus berubah. Apalagi dosa hukum 10, mulai dari jangan ada padamu Allah yang lain. Kemudian mengasihi sesama saudaraku, menghormati orang tua, menghormati pemimpin dalam sidang saudara, mulai dari PKS saudara atau orang yang membawa saudara kepada Tuhan, abang-abang rohani saudara, ya PKS, sektor, saudara hormati. Kemudian jangan membunuh, jangan marah, karena memarah itu saudaraku itu membunuh. Salah satu Yohanes, jangan marah. Nanti saya bacakan sebentar. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan inginkan pada orang lain. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya ya orang dunia pun tidak buat. Apalagi jangan atur, harus dibuat dan berubah ya menjadi mengasihi dan bertambah-tambah mengasihi. Haleluya. Saudara baca ini saudaraku ayat 22 ya, saya bacakan sebentar selalu. Kosannya kamu berhubungan dengan kehidupanmu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan dan nafsunya menyesatkan. Manusia lama, sifat yang mementingkan diri harus dibuang. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, baharui dengan firman Tuhan, baharui dengan kepatuhan kepada Roh Kudus. Amin. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berubah menjadi seperti Yesus. Lalu ayat 25 sampai 32 beberapa nasihat dengan baik-baik saya. Karena itu buanglah dusta. Halo. Penyelidikan dalam dunia kekristenan mengatakan 90% orang Kristen masih bohong. Bohong kecil, bohong abu-abu. Tidak boleh ada dalam hidup kita. Ya dia rahasia, tidak dia rahasia. Lebih dari itu berasal dari saudaraku. Lebih bagus saudara katakan hal sebenarnya, apapun risikonya, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memimpin kita terus pada kedewasaan rohani. Jangan bohong. Haleluya. Sini dikatakan, yang pertama sekali dari pembaharuan ini adalah buang dusta. Ya, mudah sekali bohong. Kalau dulu sebelum ikut Tuhan mudah sekali bohong, jangan lagi mau. Karena Tuhan, aku mau berkata ya di atas, tolong aku Roh Kudus. Kapan kita mau bohong, buang itu, pakai manusia baru, berkata ya di atas ya. Tidak. Amin. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahku. Mengampuni. Semua harus mengampuni. Seumur hidup kita pasti diganggu orang. Ya, kalau dia tidak awas, dia bisa dipakai setan untuk mengganggu kita.
Kalau dia belum dewasa rohaninya, memang dia suka, saudaraku, ya, hal-hal yang mengganggu, maka dia akan mengganggu kita. Tapi yang mana pun itu, firman Tuhan bilang harus kita ampuni. 7 kali cukup Tuhan, kata ketiga. 70 kali 7, 490 kali dalam sehari. Yang kata lain, selalu mengampuni. Amin, saudaraku. Sebab mengapa? Ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita marah terus tidak mengampuni, saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan marah, akan membawamu pada kejahatan. Iblis akan mengambil kesempatan, saudaraku, membuat kita dendam, membuat kita tidak mengampuni, bahkan kemudian, saudaraku, memberikan penyakit kepada kita. Ya, yang darah tinggi lah, yang stroke lah, yang sakit mah lah, yang rematik lah, itu biasanya datang dari kemarahan yang tidak terselesaikan, stres, ya, dan lain sebagainya. Berhenti marah, mari mengampuni. Orang mencuri, jangan lagi mencuri, tapi baik dan kerja keras melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri supaya dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau bertobat tidak hanya cukup berhenti, tapi mengerjakan yang kebalikannya. Kalau mencuri berhenti mencuri, sebaliknya kerja keras. Tadinya mengambil harta orang, sekarang memberi kepada orang. Tadinya marah, berubah menjadi ramah. Jadi tadinya saudara mencuri, tadi sudah katakan, lalu kemudian memberi. Tadinya bohong, lalu berkata, iya di atas siap. Ya, haleluya. Bukan saja ya di atas siap, setiap perkataan yang memberkati. Berubah dia. Haleluya.